Shalom teman-teman, kita berjumpa lagi. Mari teman-teman, kita datang ke sekolah minggu dengan memuji Tuhan. Ayo ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burungnya nyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyangkan kiri dan kanan. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan ibadah kita. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati awal sekolah minggu hingga akhir sekolah minggu. Amin. Hanya karena kebaikan Tuhan, kita bisa bersama bersyukur dan bersukacita hari ini. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagi kita semua. Mari kita pujikan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan selalu ada di hati kita. Maka kita akan bersyukur dan bersukacita. Mari kita pujikan, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memujikan Aku Anak yang Setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia.
Halo anak-anak, tibalah waktunya bagi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Bu Hana ajak kalian untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa dengan sikap yang benar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, tibalah waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu memohon Tuhan, kiranya Tuhan memperlengkapi hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang akan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan, dan juga biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menolong anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini untuk dapat mengerti. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekalian, apakah kalian tahu apa itu kata setia? Yo, kalian biasanya menemukan kata setia di mana ya? Setia. Jadilah setia. Jadilah orang yang setia. Nah, setia itu apa sih? Anak-anak ada yang tahu apa itu setia? Ya, setia berasal dari kata di Perjanjian Lama dikatakan emunah. Kalau di Perjanjian Baru dikatakan setia itu pistos, yang artinya kokoh. Nah, anak-anak tahu apa itu kokoh? Kokoh itu artinya kuat ya. Nah, pada dasarnya anak-anak, setia itu adalah sikap ya, sikap seseorang yang setia, yang tetap, sikap seseorang yang mempunyai komitmen. Komitmen pada apa? Pada idenya, pada perasaannya, pada kewajibannya. Nah, itulah setia. Kadang-kadang kita mendengar toh setia itu biasanya dikaitkan dengan orang yang berjanji. Misalnya dalam pernikahan, seorang laki-laki dan wanita berjanji setia di hadapan Tuhan untuk dipersatukan dalam pernikahan. Setia bisa juga seperti ini anak-anak, mengerjakan atau taat pada aturan. Misalnya seorang karyawan yang bekerja, dia taat pada aturan perusahaan, dia setia dan sungguh-sungguh di dalam mengerjakan pekerjaannya. Itu salah satu tindakan setia anak-anak. Taat. Nah anak-anak, setia juga kita temui kalau seseorang itu berjanji tadi ya. Berjanji, misalnya kalau anak-anak sekalian, misalnya papa dan mama janji sama kalian, nanti kalau kalian rajin belajar dan nanti hasilnya bagus, maka papa mama akan ngajak kalian piknik. Nah, itu janji. Dan kalau dikatakan setia, kalian setia pada janji. Ya mah, aku janji mau belajar dengan sungguh. Kalau kalian setia, kalian melakukannya dengan tekun. Ya, walaupun gak dilihat mama dan papa, kalian tetap belajar. Itu setia, taat, kokoh pada janjinya. Nah anak-anak ingat enggak ya? Kemarin kita bahas tentang apa? Tentang perjanjian di Sikem. Nah, perjanjian di Sikem itu apa sih? Perjanjian di Sikem, kalau kalian Bu Hana mau mereview kembali ya, supaya kalian ingat. Perjanjian umat, siapa yang berjanji? Yang berjanji adalah umat Israel, bangsa Israel berjanji ya, berjanji akan menyembah Allah Israel. Di mana pada waktu itu Pak Yosua kembali mereview atau mengingatkan mereka, mengingatkan bangsa Israel betapa besar dan luar biasa perbuatan Tuhan pada bangsa Israel. Mulai mereka dibebaskan dari Mesir, mereka disertai di padang gurun, mereka diberi makan, dipelihara oleh Allah, mereka dijaga dengan tiang awan dan tiang api, mereka juga dibela
ketika menghadapi musuh-musuh mereka. Bahkan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, Allah juga yang membela mereka, menyediakan tanah buat mereka. Dengan jalan apa? Bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan itu semua dikalahkan oleh bangsa Israel, tapi itu semua karena perbuatan Tuhan. Pak Yosua mengingatkan ini semua, apa yang sudah Tuhan buat terhadap bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel pun mengingat, oh iya, betul apa yang dikatakan Pak Yosua itu betul adanya. Dan mereka berjanji di hadapan Pak Yosua, juga di hadapan Tuhan, mereka berjanji akan setia hanya menyembah pada Allah, pada Tuhan Allah Israel yang telah berbuat luar biasa pada mereka. Dan kemudian Pak Yosua melepaskan mereka untuk kembali ke tanah pusaka mereka masing-masing. Nah anak-anak, kalau yang lalu itu perjanjian di Sikem, hari ini kita akan belajar dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 23. Kita akan dengarkan audio Bible-nya. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat tergesa. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian
yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firman-Ku. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar dan menyimak bersama audio Bible dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 23. Anak-anak, Bu Hana tanya, kalau kalian sudah berjanji sama teman kalian, iya nanti ya aku akan pergi bareng kamu, wis aku akan jemput kamu nanti ya, kamu tunggu. Ternyata ketika kalian sudah menunggu, teman kalian tidak datang. Gimana rasanya anak-anak? Wah, pasti rasanya kecewa ya. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang sedih. Wah, pokoknya kalau diingkari janji itu rasanya nggak enak ya anak-anak ya. Hatinya jadi mangkel, jadi jengkel, jadi marah. Nah, anak-anak, yang kita baca tadi apa? Yang kita baca tadi dikatakan judulnya orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Padahal kan sudah janji mereka, ya kan? Nah anak-anak, aneh ya, dalam cerita kemarin bangsa Israel sudah berjanjian di Sikem mau menyembah Tuhan Allah Israel. Lah kok sekarang mereka bisa menyembah Allah-Allah lain? Gimana ini ya? Kenapa ya? Nah anak-anak, ketika mereka sudah kembali ke tanah pusaka mereka masing-masing, mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, dari kakek menjadi ibu dan bapak, dari ibu dan bapak ke anaknya, dari anaknya ke cucunya, ya. Bangsa Israel berkembang. Nah, anak-anak, mereka para cucu-cucu ini yang ada di bawah generasi yang baru ini, mereka tidak mengalami kesulitan, mereka tidak mengalami perang, mereka tidak pernah mengalami kesulitan makan seperti zaman dulu kakek nenek mereka. Nah, mereka hidup nyaman dan hidup enak di tanah perjanjian yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mereka nyaman dan mereka nyaman, mereka tidak merasakan kesulitan sama sekali. Nah, generasi baru ini juga mereka menjadi terlena karena enak ya anak-anak ya, karena senang hidup di tanah perjanjian yang berlimpah-limpah makanannya, yang aman. Mereka terlena anak-anak. Yang kedua, generasi yang baru ini mereka tidak punya pemimpin anak-anak. Mereka tidak punya pemimpin yang dapat mengarahkan mereka. Nah, yang ketiga, mereka melupakan ajaran dari nenek moyang mereka. Mereka mungkin mendengar tapi mereka melupakan, tidak memperhatikan. Yang keempat, mereka juga tidak taat anak-anak. Mereka kawin dengan bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanaan, di mana bangsa-bangsa itu menyembah berhala. Nah, mereka menjadi tidak taat. Mereka akhirnya ikut-ikutan menyembah berhala yang biasa disembah oleh bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Nah anak-anak, ketika ada seorang pemimpin di dalam bangsa Israel, ada seorang hakim, maka bangsa Israel ini menjadi bertobat. Mereka ingat kembali. Tetapi ketika nanti hakimnya sudah meninggal,
mereka kembali lagi berbuat jahat. Ya, jadi tomat, tobat dan kumat. Tomat, sebentar dia bertobat, sebentar kemudian dia kumat lagi, menyembah berhala lagi. Seperti tobat bunglon ya anak-anak ya. Kalian pernah lihat bunglon ya? Bunglon itu selalu berubah sesuai dengan kondisinya. Kalau hidupnya menderita, terdesak, perang, mereka menyembah lagi sama Tuhan, bertobat. Tapi ketika hidupnya sudah enak, mereka tinggalkan lagi Tuhan Allah Israel. Nah, itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka menyembah pada Allah-Allah, pada ilah-ilah, pada berhala-berhala bangsa Israel. Menyembah Allah atau berhalanya orang Filistin, orang Amalek, orang Moab. Dan hal ini membuat hati Tuhan menjadi sedih anak-anak. Ya, seperti kalian, kalau diingkari janji, kalian juga sedih kan? Tuhan juga hatinya menjadi sedih. Duh, kok begini toh umatku ya. Nah anak-anak, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari perikop ini? Yang pertama anak-anak, jangan anak-anak itu tomat atau bunglon ya. Sebentar baik ketika merasa membutuhkan Tuhan. Tetapi ketika sudah enak, semuanya nyaman, lalu anak-anak tidak taat lagi. Nah, jangan begitu ya anak-anak ya. Yang kedua, kalian ingat, orang tua kalian membawa kalian ke sekolah minggu sejak kalian masih kecil. Gunanya apa toh? Gunanya adalah supaya kalian mengenal karya Tuhan Yesus di dalam hidup kalian. Tuhan Yesus yang sudah rela mati dan disalib untuk menebus dosa kalian semuanya. Nah, juga melalui sekolah minggu kalian bisa mengenal betapa baiknya Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Jadi, jangan bolos ke sekolah minggu. Rajinlah kalian pergi ke sekolah minggu untuk mendengar dan mengenal tentang Tuhan kita. Yang ketiga anak-anak, kalian ini sudah ditebus menjadi anak-anak Allah. Berarti yang kita taati siapa? Ya, Tuhan Allah yang kita taati. Tuhan Allah siapa? Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Jadi belajarlah untuk menjadi anak yang taat. Yang ketiga, kalau kita ini anak-anak ya, jadi anaknya Tuhan Yesus, marilah kita setiap hari kita ngomong sama Tuhan Yesus. Gimana caranya Bu Ana? Siapa yang tahu caranya? Ya, caranya dengan berdoa. Awali setiap pagi kalian bangun tidur dengan berdoa, mengucap syukur pada Tuhan dan mohon pimpinan Tuhan pada hari itu agar kalian selalu dilindungi dan diberkati Tuhan, agar apa yang dilakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Nah anak-anak, itulah yang harus kita kerjakan. Jangan kita seperti bangsa Israel yang tobat kumat. Tetapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia pada Tuhan, karena Allah kita adalah setia. Nah anak-anak, ayat hafalan pada hari ini diambil dari Ulangan 8 ayat 19. Ulangan 8 ayat 19, demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadahlah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Nah, ingat ya,
Kalau kita menyembah Allah lain, menomorduakan Tuhan, maka dosa hukumannya. Dan hukuman dosa adalah maut, kebinasaan. Nah anak-anak, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar Tuhan tentang kesetiaan. Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, bila kami sering membuat Tuhan berduka. Ketika kami mengutamakan diri kami sendiri Tuhan, kesenangan kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang setia, seperti Tuhan setia kepada kami. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, setia mendengar firman, setia melaksanakan firman, dan taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan sungguh baik bagi kita. Mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan dan memuji Tuhan. God is so good. Bersyukur ya Adonai, kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memampukan kita agar kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Ibadah telah usai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah melancarkan ibadah dari awal hingga akhir ini. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat terus melayani Engkau. Amin.
tetap semangat untuk beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.